Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di pelajaran pendidikan agama Islam yang ketiga, pelajaran ketiga, yaitu cita-citaku menjadi anak soleh yang part kedua. Kembali dengan Pak Sam. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Mudah-mudahan dengan doa ini anak-anak bisa mengerti, anak-anak bisa paham pelajaran 3 ini. Kita berdoa membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita belajar sambil disimak bukunya. Nanti tugasnya ada di video ini. Mari Bel, mari kita belajar. Pendidikan agama Islam, cita-citaku menjadi anak soleh, kelas 5 part 2. Nah, kemarin ciri-ciri anak soleh ada 3. Yang pertama jujur, sudah di Bapak jelaskan kemarin. Ini yang kedua, ciri-ciri yang kedua yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, lihat anak-anak itu gambar yang 3.4, anak bersalaman dengan orang tua ketika akan berangkat sekolah. Kenapa kita itu harus patuh dan taat, hormat kepada orang tua? Karena orang tua adalah yang melahirkan kita dari kecil, yang mendidik kita, yang mengasuh kita. Maka kita harus hormat dan patuh. Karena kalau tidak ada orang tua, kita juga tidak bisa apa-apa, tidak bisa jalan. Jalan itu juga yang mengajari orang tua, ya kan? Nah, pokoknya salah satu ciri-ciri anak soleh adalah berbakti kepada orang tua. Orang tua itu banyak, ada bapak, ada ibu, ada kakek, ada nenek, terus ada banyak yang lain, saudara-saudara kalian yang lebih tua. Itu adalah orang tua kalian. Jadi orang tua itu bukan hanya bapak dan ibu, banyak. Nah, setelah itu, dan supaya kalian menjadi anak soleh, itu adalah minta doa kepada orang tua kalian, ya kan? Makanya orang-orang sekarang itu banyak anaknya yang hafiz, banyak anak yang telah sukses, banyak anak yang telah berprestasi. Itu berkat ke doa kedua orang tua dan dukungan kedua orang tua kalian, ya kan? Karena ya banyak orang tua yang, mohon maaf, yang tamatannya hanya sampai SD atau SMP atau SMA, tetapi banyak anak-anaknya yang sudah sukses atau yang sudah berkarir tinggi atau bekerja lebih tinggi. Karena setiap orang tua berdoa, cukup dia saja, tetapi anaknya yang pintar. Jadi cukup, jadi keburukannya atau kejelekannya hanya berhenti, tetapi jangan meneruskan ke anaknya. Jadi kan sehingga banyak anak-anak yang sekarang ini banyak yang hafiz, banyak yang sukses, banyak yang bekerja tinggi, ya karena doa-doa kedua orang tua kita. Makanya jangan lupa kalian juga berdoa untuk kebaikan, supaya diberikan umur panjang dan berkah untuk kedua orang tua kalian.
Yang di sampingnya gambar 3.5, siswa bersalaman dengan gurunya setelah tiba di sekolah. Ini adalah yang harus kalian terapkan di sekolah. Kenapa kok harus bersalaman? Yaitu salah satu cara menghormati guru kalian, ya kan? Supaya mendapatkan keberkahan. Ya, cara hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, patuh dan taat ketika dinasihati. Jadi ketika dinasihati jangan malah, apa sih ibu, apa sih ma? Jangan. Jadi harus taat kepada orang tua. Karena sekalipun kamu membentak orang tua atau membantah orang tua, ya jadi nanti kamu menjadi anak yang ya tidak baik. Yang kedua, memenuhi harapan orang tua untuk rajin sholat dan belajar. Nah ya, harus rajin sholat atau beribadah yang lain dan belajar. Yang ketiga, senang membantu kesibukan orang tua bila dibutuhkan. Ya, jadi kalau orang tua sibuk mengerjakan pekerjaan kantor, nanti kalau kamu membantu malah jadi merepotkan. Jadi kalau dibutuhkan ya kamu bantu. Begitu. Yang keempat, selalu ingat mendoakan orang tua kalian. Tuh, karena ketika orang tua kalian meninggal, itu ada amalnya terputus semuanya kecuali 3, ya, yaitu amal jariyah atau amal baik selama di dunia. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak yang soleh. 3 ya, 3 amal ketika orang sudah meninggal itu amalnya terputus kecuali 3. Amal jariyah atau amal baik selama di dunia. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga itu doa anak soleh. Jadi ketika orang tua kalian sudah meninggal, kalian doakan itu tetap sampai ke kedua orang tua kalian, bagi yang sudah meninggal loh ya. Ya, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, cara hormat kepada guru. Ini cara hormat kepada guru. Yang pertama, tadi kepada orang tua sudah, ini kepada guru. Yang pertama, saat bertemu memberi senyum dan mengucapkan salam. Ya, jadi kalau di sekolah itu ada 5 S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ada 5. Nah, yang kedua, saat diberi tugas hendaknya segera dikerjakan dengan tepat waktu, tidak menunda-nunda pekerjaan. Jadi nanti kalau kalian menunda-menunda, terus ketemu tuh diberikan tugas berikutnya, terus nanti numpuk lagi, ditunda lagi, terus diberikan tugas berikutnya, nanti ketunda lagi. Jadi harus tepat waktu. Yang ketiga, saat dinasihati mendengarkan dan mentaati. Yang keempat, saat berbicara bersikap santun lembut serta tidak memotong pembicaraan. Jadi ketika guru menerangkan, kamu jangan, Pak, Bu, saya nanya. Itu jangan. Jadi harusnya guru kamu itu selesai berbicara dulu, selesai menerangkan dulu, setelah itu kamu baru bertanya. Yang kelima, saat guru sedang mengajar dalam kelas, bersikap tenang dan memperhatikan. Nah, jadi tidak bermain dengan teman kamu ataupun gaduh dengan teman kamu. Ya, tadi sudah. Yang kedua, ciri-ciri anak jujur udah, ciri-ciri anak soleh udah. Ya, yang pertama jujur, yang kedua hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan yang ketiga adalah saling menghargai sesama. Yang pertama, menghargai, ini ada di buku kalian, tolong disimak. Di dalam agama Islam dapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Nah, ini menghargai sesama nih. Misalnya dalam sholat subuh ada yang pakai doa kunut dan tidak ada yang pakai doa kunut. Semua tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai, karena semua ada tuntunannya atau ada hukum-hukumnya. Yang terpenting di
dilaksanakan sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakini mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut tetap sah sholat subuhnya. Jadi kalau ada yang nanya, Pak, sholat subuh itu pakai kunut atau nggak pakai, yang benar pakai kunut atau nggak pakai kunut? Yang pakai kunut benar, yang nggak pakai kunut benar, yang nggak benar yang nggak sholat subuh. Nah, itu yang nggak benar ya kan, karena nggak sholat ya. Jadi setiap perbedaan di dalam Islam itu adalah rahmat atau kasih sayangnya Allah. Jadi beda itu sudah biasa. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Ini contohnya, Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad belajar beragama Islam, sedangkan Stefanus beragama Kristen. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai sekalipun berbeda agama. Jadi Indonesia ini bersatu itu karena berperbedaan. Jadi dari suku, banyak suku bersatu untuk memerdekakan Indonesia, banyak agama bersatu untuk memerdekakan Indonesia. Jadi ya sudah biasa dalam Islam itu sudah biasa ya, atau dalam bermasyarakat itu sudah biasa. Makanya ketika ada yang berbeda, kita harus menghargai keyakinan orang lain, begitu. Dan yang ketiga, saling menghargai sesama, menghargai pendapat orang lain. Nah, ini contohnya pada hari Selasa siswa kelas 5 belajar kelompok, itu contohnya ada di buku kalian di bawah. Nah, jadi pendapat orang lain, ketika kamu berdiskusi atau belajar kelompok, terus ada teman kalian yang saya usul pendapat saya seperti ini. Nah, itu jangan kamu, oh itu jelek, ditampung dulu, ditampung. Setelah itu nanti kalian kerjakan atau kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Jadi jangan langsung mengejas seseorang atau pendapat orang itu tidak baik. Harusnya ditampung dulu, habis itu dipelajari, setelah itu kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Ya, jadi berbeda itu sesuatu yang wajar. Jadi kan di dunia ini kan ada hitam, ada putih, ada kaya, ada yang miskin, ada yang pintar, ada yang kurang pintar. Jadi setiap perbedaan itu harus saling kita hargai. Oke anak-anak ya, ini pentingnya kalau kalian ingin menjadi anak yang salih. Ciri-cirinya ada 3. Yang pertama jujur, yang kedua adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, yang ketiga adalah saling menghargai sesama. Itu ya, itu ciri anak soleh. Ini contoh perilaku menghargai sesama. Yang pertama, mengucapkan salam ketika bertemu. Salam orang Islam bagaimana? Assalamualaikum. Nah, yang kedua, berbicara dengan lembut dan tidak menyinggung perasaan. Yang ketiga, hindari kata-kata kasar, keras, dan kotor. Tidak boleh. Ya. Yang keempat, peduli keadaan teman serta menolongnya saat kesulitan. Yang kelima, berteman dengan siapa saja, tidak peduli itu kaya atau miskin, tidak peduli itu hitam atau putih, tidak peduli itu tinggi atau pendek. Jadi harus berteman dengan siapa saja dan bergaul dengan siapa saja. Yang keenam, tidak mencela percakapan dengan perkataan yang buruk. Nah, itu adalah contoh perilaku menghargai sesama. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan kerjakan tugas berikutnya. Dan tugas kalian adalah yang pertama, tuliskan 3 contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Terus
3 contoh berbakti kepada guru. Dan yang ketiga, sebutkan contoh menghargai sesama. Nanti setelah itu ditulis buku kalian, diupload ke link, nanti linknya akan Bapak kirim. Oke anak-anak, terima kasih, tetap semangat, semoga kalian paham apa yang Bapak ajarkan. Mudah-mudahan kalian paham, kalian mengerti, dan semoga kita bisa kembali ke tatap muka belajar bersama di sekolah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.